Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPI, kembali lagi bersama saya Uliana Umifah dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke, baik Sobat KPI, selamat datang di acara Bincang Pagi edisi ke-175. Nah, kali ini kita mengangkat tema lebih dekat dengan Racana. Jadi, Racana itu adalah suatu organisasi yang ada di lingkungan Unisnu Jepara. Nah, untuk kita bisa mengenal lebih dekat dengan Racana, kita sudah mengundang narasumber yang luar biasa sekali, yaitu Ketua Putri Racana periode 2025-2026, yaitu adalah Mbak Hesti Nur Anggraini. Langsung aja yuk, kita sapa. Assalamualaikum Mbak Hesti. Waalaikumsalam. Halo Mbak. Halo, gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang kesibukan Mbak Hesti sehari-hari lagi apa nih? Kalau kesibukan sekarang kan udah semester 6 ya, jadi emang kuliah, organisasi, ya ada nyambi kerja sedikit sih. Wah, kerja juga ya. Mbak Hesti di lingkungan Unisma ini udah ikut berapa organisasi? Kalau di sini aku ikutnya kalau dari semester awal itu terhitung ada 5 organisasi mungkin. Apa aja tuh Mbak? Kalau disebutin ya, mulai dari HMPS, terus ada UKK Tuman, ada UKM Racana, iya, sama magang BEM juga sih. Oh, magang BEM. BEM apa itu? BEM fakultas. Tapi dulu waktu semester 3 kan. Oke, berarti Mbak Hesti ini program studi apa? Program studinya PGSD. PGSD ya. Berarti akan menjadi guru ya Mbak ya? Oke, ngomong-ngomong soal Racana, Mbak Hesti sudah ikut Racana dari semester berapa? Kalau Racana emang dari semester awal, Kak. Semester 1 berarti? Semester 1. Baru maba langsung nyembur? Langsung, betul banget. Nah, mungkin bisa diceritain ke teman-teman atau Sobat KPI ini Mbak, yang belum kenal dengan Racana. Sebenarnya organisasi Racana di Unisma itu seperti apa sih? Oke, jadi teman-teman yang belum tahu nih, Racana itu adalah istilah lain dari kata pramuka. Kalau teman-teman tahu, pramuka itu kan biasanya istilah di SMK, SD, SMP kayak gitu kan. Nah, kalau di unit kampus, di semua kampus itu sebutannya tuh Racana. Jadi kalau di Unisnu, kita itu ada namanya Racana Unisnu Jepara. Jadi nanti ada namanya sendiri lagi. Istilahnya kayak gitu, Kak. Jadi Racana itu sama dengan pramuka, tapi penggunaan bahasanya berbeda ya Mbak? Betul, ya kalau di kampus. Bahasanya saja. Oke. Nah, dari banyaknya pilihan UKK dan organisasi, kenapa Mbak Hesti ikut nyebur ke organisasi Racana ini, Mbak? Kalau alasannya berarti ya Kak, alasan aku kenapa kok lebih memilih pramuka. Iya, apa ada hal unik yang ada di situ? Ada sih tentunya, karena kalau di pramuka saya tuh lebih suka kegiatan yang lapangan. Jadi walaupun di UKM lain ada, tapi kalau di Racana itu sifatnya tuh memang sangat alami. Gimana ya? Jadi langsung kita tuh emang bener-bener masuk ke dunia yang bebas gitu loh Kak, nggak yang di ruangan, nggak yang di gedung-gedung kayak gitu. Jadi emang kita lebih seringnya kegiatan yang di alam-alam kayak gitu sih. Jadi emang unik dan menurut aku ada suatu hal baru yang kita pelajari dari alam. Kalau untuk kegiatannya apa aja, Mbak, kalau di Racana itu? Kegiatan prokja kita? Iya, boleh, yang atau di harian, Racana ya? rutinitas, apa? Kalau yang di hariannya kita itu lebih sering ada latihan rutin. Jadi pengembangan soft skill dan keterampilan kepramukaan tentunya. Tapi kalau untuk hal-hal misalnya program kerja, kita itu ada banyak sih Kak sebetulnya. Program kerja kita itu ada yang berbasis lomba juga, ada yang hanya pelatihan, ada yang seminar juga. Jadi nggak melulu tentang kegiatan pramuka. Jadi kayak gitu. Oke, sejauh ini sudah ada berapa kegiatan Mbak dalam periode Mbak Hesti? Kalau sejauh ini yang udah terlaksana sih ada 4. Prokja kita yang terhitung besar itu ada 6 yang kita
dianggarkan gitulah istilahnya. Jadi yang udah terlaksana itu ada 4 prokja, dan yang kelima ini udah OTW Mbak sebetulnya. Udah OTW. Berarti bakal ada kegiatan mendekat ya Mbak Esti? Boleh nanti di-spill ya Mbak Esti? Tapi nanti aja dulu. Oke. Siapa aja sih Mbak Esti yang bisa gabung ke Racana? Terus juga apa keuntungannya sih kalau kita ini gabung ke Racana? Oke, kalau untuk Racana sendiri, karena ini emang UKM ya, ada di lingkungan kampus, jadi semua mahasiswa itu boleh ikut. Semua mahasiswa boleh ikut. Dari semester awal sampai batasnya semester 6. Semester 6, jadi nanti ada yang jadi anggota, ada yang menjadi pengurusnya. Jadi ada istilahnya lagi, ada pengurus, ada mitra pengurus. Mitra pengurus itu seperti apa Mbak? Baru dengar aku. Iya kan? Ya, untuk mitra pengurus itu konsepnya di semester awal. Jadi misal kakaknya semester 1 sampai 2, ikutnya itu mitra Dewan Racana. Nah, untuk semester 3 dan 4 itu udah bisa masuk ke pengurus Racana langsung. Nggak ada kata mitra lagi lah istilahnya. Oh, jadi mitra tuh anggapan tuh anggota Racana, terus nanti di semester selanjutnya baru jadi pengurus. Betul. Gitu ya Mbak ya? Baru masuk SK itu semester 3 dan ke atas. Ke atas. Jadi kalau untuk jadi ketua itu di semester berapa Mbak? Kalau jadi ketua mulainya dari semester 3. Semester 3 udah bisa ya? Bisa mencalonkan. Oke. Kegiatan di Racana kan yang rutinitas tadi itu seperti apa Mbak? Yang rutinitas dilakukan. Misal setiap bulan gitu ya? Iya. Kalau dari kita sih emang latihan rutin, ada rapat juga, rapat koordinasi, rapat program kerja, karena kita emang mendekati kegiatan kita itu tadi. Kalau di Racana tuh ada divisi apa aja Mbak? Kalau divisinya itu ada 3 ya sebetulnya, bidang. Kita sebutnya tuh bidang. Bidang giat operasional, bidang permasyarakatan atau soskem kayak gitu, dan yang terakhir itu penelitian pengembangan. Oh gitu Mbak. Oke, aku lihat Mbak Hesti ini cantik banget dan aku salpak sedikit Mbak Hesti mengenai yang ada di ini, apa namanya Mbak? Di baju ini, di seragam ini. Mau yang apa dulu nih yang di spill? Yang ijo-ijo dulu deh. Yang ijo-ijo ini. Yang ini ya. Betul, ini namanya tuh selempang dewan. Kalau yang hijau ini itu istilah sih, atribut untuk ketua. Dikhususkan untuk ketua Racana. Jadi Racana Putra dan Putri itu pakainya hijau ya kan. Terus ada lagi warnanya itu ungu. Ungu itu dikhususkan untuk pengurus. Ungu semua nanti, selempang dia. Dari mitra itu Mbak ya? Iya. Dari mitra tetap ungu semuanya. Terus yang terakhir ada warnanya putih. Putih itu untuk adat. Pemangku adat. Apa pemangku adat? Pemangku adat itu ini ya, yang dituakan di Racana, maksudnya yang dituakan di Pramuka. Jadi yang dituakan berarti cara kita menjadi adat, apakah setelah demosioner menjadi ketua gitu Mbak, atau gimana? Bukan sih, kalau itu ada juga yang dari demisioner, tapi ada juga yang memang pure keinginan sendiri, ada juga yang memang diminta untuk jadi pemangku adat. Jadi kan kalau di Racana itu kan pembukaan kegiatan pasti kan ada pembukaan suatu benda yang diadatkan gitu loh Kak. Misal kalau di Racana kan ada kayak keris. Nah, dia itu yang megang itu. Jadi nanti pembukaan kegiatan dia juga buka keris tadi. Jadi kayak gitu. Tugasnya itu menjaga. Ada berapa orang Mbak? Atau cuma 1-2 aja? Ada 2. Putra sendiri, putri sendiri. Jadi setiap periodenya bergantian? Bergantian. Oke, jadi satu periode itu 1 tahun ya Mbak? 1 tahun. Oke. Nah, dari tadi kan kita sudah bahas mengenai mengenal Racana di Unisba Jepara. Nah, selanjutnya aku akan membahas mengenai peran dan pengalaman di Racana nih, Mbak. Tapi sebelum itu kita iklan dulu. Buat pemirsa Sobat KPI, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Di tengah dinamika zaman yang bergerak cepat, komunikasi menjadi kunci utama dalam membangun peradaban. Setiap pesan memiliki makna, setiap kata memiliki pengaruh, dan setiap media memiliki peran strategis dalam membentuk cara pandang masyarakat. Fakultas Komunikasi dan Desain hadir sebagai ruang pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu, kreativitas, dan nilai. Di lingkungan kampus ini, mahasiswa tidak hanya datang untuk belajar, tetapi juga untuk bertumbuh, berdiskusi, dan mencipta.
Aktivitas akademik dan non-akademik berjalan berdampingan. Mahasiswa saling berinteraksi, berdiskusi di ruang terbuka, berkolaborasi dalam kelompok, serta aktif mengembangkan potensi diri melalui berbagai kegiatan kampus. Suasana kampus yang dinamis mencerminkan semangat generasi muda yang siap menghadapi tantangan global. Disinilah langkah awal dibangun, membentuk insan komunikatif yang berpikir kritis, kreatif, dan berlandaskan nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melalui pendekatan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan industri kreatif, Fakultas Komunikasi dan Desain berkomitmen menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, profesional dalam keterampilan, serta beretika dalam praktik. Dengan dukungan dosen yang berpengalaman, fasilitas pembelajaran yang memadai, serta atmosfer akademik yang kolaboratif, kami optimis program studi komunikasi dan penyiaran Islam mampu melahirkan generasi komunikator yang berdaya saing global dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. Salah satu kekuatan utama Fakultas Komunikasi dan Desain terletak pada program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Prodi ini memiliki keunggulan dalam mengintegrasikan ilmu komunikasi modern dengan nilai-nilai keislaman secara komprehensif dan kontekstual. Mahasiswa KAPI dibekali pemahaman mendalam tentang teori komunikasi, media massa, dan komunikasi digital. Di program studi komunikasi dan penyiaran Islam Unisnu Jepara, mahasiswa dibekali 4 keunggulan utama. Pertama, jurnalistik yang melatih kepekaan dalam mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi secara akurat, kritis, dan bertanggung jawab. Yang kedua, broadcasting sebagai ruang pengembangan keterampilan produksi siaran radio, televisi, dan media digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Yang ketiga, public speaking untuk membentuk kemampuan komunikasi yang percaya diri, persuasif, dan beretika baik di ruang akademik maupun publik. Dan yang keempat, perfilman yang mengasah kreativitas visual melalui produksi konten audiovisual yang edukatif, inspiratif, dan bermakna. Untuk menunjang proses pembelajaran berbasis praktik, Fakultas Komunikasi dan Desain menyediakan fasilitas studio yang representatif dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran mahasiswa KPI. Studio penyiaran radio Rifada, ruang produksi audiovisual, serta fasilitas editing menjadi sarana utama mahasiswa dalam mengasah keterampilan teknis. Fasilitas ini dirancang sebagai ruang simulasi dunia kerja, sehingga mahasiswa terbiasa dengan standar profesional industri media. Fakultas Komunikasi dan Desain melalui program studi komunikasi dan penyiaran Islam berkomitmen mencetak generasi yang mampu berbicara dengan ilmu, berkarya dengan nurani, dan berdakwah dengan hikmah. Disinilah mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi bagian dari perubahan, menyuarakan kebaikan, membangun pemahaman, dan menghadirkan pesan yang mencerahkan bagi masyarakat. Kembali lagi bersama saya Uliana Omifah dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik sahabat KPI, kita melanjutkan perbincangan kita tadi ya bersama Mbak Hesti. Oke Mbak, tadi kan kita mau membahas mengenai peran dan pengalaman di Rancana. Nah, Mbak Hesti kan sekarang menjadi Ketua Putri di Rancana ya. Bisa diceritain nggak sih Mbak, kenapa dulu tuh tertarik masuk Rancana, terus pada akhirnya juga menjabat sebagai ketua, itu gimana? Oke, jadi aku menjawab kenapa dulu kok bisa ikut Rancana gitu. Emang kalau dari background, maksudnya dari aku selama SMP, SMA itu kan emang udah suka ke pramuka. Jadi emang di kampus ini ya udah emang kayak jalannya gitu loh. Jadi emang langsung ikut aja, yakin gitu loh Kak maksudnya. Nah, kenapa kok bisa jadi ketua? Sebetulnya juga aku bingung, kenapa kok bisa aku kepilih jadi ketua ya? Gitu sih. Jadi emang dulu kan waktu pemilihan itu sistemnya emang demokratis, maksudnya pemilihan secara voting gitulah. Nah,
kebetulan teman-teman paling banyak votingnya ke aku. Jadi kayak gitu sih. Ya mungkin aku diberikan amanah ini karena teman-teman percaya ke aku sih. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Oke, berarti Mbak Hesti ini sebelumnya di sederajat itu sudah pernah mengikuti pramuka ya Mbak ya, Betul, terus betul. melanjutkan ke kuliah ini. Oke. Nah, terus tugasnya menjadi seorang ketua putri di Racana itu apa aja Mbak? Kalau tugasnya tentu Iya. saja sebagai ketua kan mengarahkan ya, karena emang tanggung jawabnya terhadap semua organisasi. Terhadap organisasi sendiri ya, maksudnya di lingkungan pramuka tadi. Jadi tugasnya tadi mengarahkan, memberikan solusi kepada teman-teman, terus juga berkoordinasi dengan ketua yang putra, karena seperti yang mungkin teman-teman ada yang belum tahu, kalau di pramuka kan ada dua ya, walaupun itu satu organisasi tapi ada dua bagian di dalamnya, putra sendiri, putri sendiri. Jadi emang tugasku sebagai ketua putri koordinasi sama ketua yang putra. Ketua putra itu Racana Kalijaga. Kalau aku kan Racana Ratu Kalinyamat. Oh, jadi ada nama panggilannya sendiri ya Mbak ya? Putra itu Kalijaga, kalau putri Ratu Kalinyamat. Seperti itu. Ya, berarti itu panggilan khusus yang ada di Jepara, karena kan Kalinyamat itu ada di Jepara ya Mbak Iya, ya? betul. Kalau di univ-univ lain luar Jawa mungkin ada panggilan khususnya nggak Mbak? Ada banget, ada semuanya malah. Oh, itu apa Mbak nama panggilannya kalau Mbak? Kalau yang aku tahu di Semarang itu kemarin waktu datang ke sana itu UIN apa ya namanya ya? UIN Semarang itu Ambalan Dewi Sartika atau apa itu aku lupa sih. Intinya tuh ada sendiri-sendiri lah. Diambil dari mungkin dari daerahnya atau dari tempat yang mereka tinggali atau gimana, kurang tahu juga sih. Gitu. Intinya kalau di Jepara, di Universitas Nadrul Ulama Jepara ini namanya Kalijaga dan juga Kalinyamat ya Mbak. Betul. Nah, kenapa sih Mbak Hesti bisa tertarik dengan pramuka? Udah berapa lama Mbak terjun di pramuka? Terhitung kalau dari SMP berarti berapa ya? SMP kan 3 tahun. 3 tahun. Tambah SMK 3. 3 berarti 6. Ini semester 6 3 berarti 9 tahun wow, ya. Lama banget ya. Nggak nyangka juga sih, kalau nggak ditanya juga aku baru sadar nih. Baru sadar juga. Kenapa Mbak suka dan tertarik terjun ke pramuka? Karena kan ada orang yang, mohon maaf ya Mbak ya, beropini, ngapain Mbak ikut pramuka gitu. Itu juga sering banget aku dengar sampai sekarang. Kamu masih kuliah kok masih kamu udah kuliah kok masih pakai seragam pramuka tuh ngapain? Nah, ya jawabannya sih emang kita temukan di diri sendiri ya. Karena kalau kamu nyaman, kamu seneng sama kegiatannya, kamu nyaman sama lingkungannya tuh pasti rasa suka itu akan mengikuti kamu gitu loh. Jadi emang kamu terdorong. Dan kalau ditanya hal apa yang aku dapat dari situ, mungkin banyak sih ya Kak. Banyak ya. Banyak pintar-pintar kita ya Mbak ya. Kalau dalam organisasi itu memilih yang baik dan membuang yang buruk. Betul. Oke. Nah, selain kegiatan seru yang di lapangan, apa sih Mbak nilai-nilai yang ditanamkan ke anggota Racana yang bakal ke bawah sampai lulus? Nilai-nilai, tentu saja kan ada yang kita tahu ya, itu ada nilai Desa Dharma sama Trisatya. Poin-poinnya kan juga ada 3 poin dan ada 10 poin yang Desa Dharma tadi. Misal mereka menanamkan dengan baik dan mempelajari atau memahami poin-poin tadi dengan baik, itu akan terbawa juga sampai mereka lulus nanti. Misal kita takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu kan otomatis emang kita harus bertakwa gitu loh, ya kan? Terus cinta alam contohnya, ya udah kita emang harus menghargai sesama makhluk hidup, kan kayak gitu sih. Ya nilai-nilai dasar sebetulnya. Oke. Nah, ada nggak sih Mbak perubahan yang mungkin kerasa di Mbak Hestinya sendiri dari sebelum ikut Racana dan saat ikut Racana ini? Kalau perubahan ada banget. Dulu jujur waktu SMK kan emang ya udah ikut, tapi kan belum seberani sekarang. Dikatakan berani dalam hal-hal yang baik ya maksudnya. Tapi kalau di lingkup sekarang yang pramuka ini tuh aku lebih ini ya, paham soal kepemimpinan. Maksudnya emang terpilih menjadi ketua, jadi kan emang harus tahu bagaimana aku mengarahkan mereka. Terus emang aku lebih bisa bicara kayak gini itu loh Kak. Kalau dulu kan emang kayak ada rasa ragunya, dredeg gitu ya istilahnya, akan grogi. Tapi kalau sekarang tuh lebih enjoy gitu loh. Betul. Kalau emang udah terbiasa tuh nyaman lah, enak gitu lah. Berarti belajar kepemimpinan itu dari organisasi Racana ya Mbak ya? Betul. Oke. Lagi Mbak, nah Racana itu kan sebagai tempat tumbuh ya Mbak ya. Menurut Mbak Hesti, Racana itu beneran bisa nggak sih ngebantu kita ngembangin soft skill mahasiswa? Boleh dong Mbak dikasih contoh nyatanya juga. Contoh nyatanya, kalau soft skill ya, kita kan berbicara mengenai public speaking mungkin, terus apa lagi Kak kira-kira? Public speaking, terus
kepemimpinan juga Kepemimpinan sih. juga ada. Kalau di pramuka itu ada namanya public speaking juga diasah. Kepemimpinan juga ada. Terus soft skill mereka itu tentang administrasi juga ada. Terus tentang ini lagi, manajemen waktu, mereka mengelola waktunya terkait dengan rapat, kuliah dan sebagainya. Kan juga diasah ya. Terus manajemen waktu itu tadi ya, yang paling mereka kuasai lah mungkin ya. Oke. Apalagi kayak Word, Excel itu kan pasti di organisasi juga ya Mbak ya. Dan itu pasti bakal berguna banget di dunia kerja. Betul. Nah, berarti nggak bakal sia-sia kalau kita mengikuti organisasi ya Mbak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini kan kabarnya tadi udah Mbak spill di awal kalau rencana itu bakal ada event terdekat. Nah, mungkin boleh di-spill, tapi setelah satu ini. Dan buat sobat KPI, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi, pasti happy bersama Prodi KPI. Selamat datang di Unisnu Jepara, tempat di mana mimpi, inovasi, dan masa depan bertemu. Sebagai universitas terkemuka, kami bangga menjadi rumah bagi generasi muda unggul yang siap menjadi agen perubahan dan berdaya saing global. Kami Unisnu Jepara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dalam rangka untuk menjadikan mahasiswa kita memiliki kreativitas dan inovasi dalam rangka merespon tantangan Indonesia ke depan. Seluruh kegiatan universitas ini tentu ditujukan agar mahasiswa menjadi manusia-manusia yang unggul di masa yang akan datang. Percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang teori, tetapi juga pengayaan pengalaman praktis. Kehidupan kampus yang dinamis dilengkapi fasilitas modern dan pemanfaatan teknologi informasi yang lengkap, memastikan mahasiswa untuk berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Menjadi mahasiswa Unisnu memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar dunia baru, bertemu dengan orang-orang baru dan menambah pengetahuan. Unisnu akan menjadi langkah awal saya untuk mencapai tujuan dan harapan yang besar. Unisnu Jepara menawarkan beragam program studi unggulan yang terakreditasi dengan dosen dan dukungan fasilitas yang memadai kegiatan belajar mahasiswa untuk menggali potensi dan meraih impian mereka. Here, I did not only learn about the science and management, but also about myself. I meet people, friends here with a similar interest and found a courage to pursue a big dreams. I believe Unisnu will be my first step to realize my big dreams and help me in achieving my life goals. Dengan visi dan misi yang jelas, kami tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga membangun masa depan cemerlang dan berdaya saing internasional. Unisnu Jepara, cendekia dan berakhlakul karimah.
bersama saya Uliana Mifah dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke, baik Besti. Tadi kita bahas mengenai suatu event yang terdekat ya. Boleh di-spill dong Mbak, ada apa di rencana event terdekat ini? Oke, untuk event terdekat ini kebetulan kita ada namanya Gebyar Penegak 2. Karena yang pertama udah terlaksana di periode sebelumnya. Arti dari Gebyar Penegak 2 itu apa Mbak? Kalau artinya sih suatu kegiatan yang besar, tingkatannya penegak. Jadi penegak itu dikhususkan untuk SMA, SMK, MA, sederajat, sekabupaten Jepara. Isi lomba-lombanya itu Mbak, apa aja Mbak? Isi dari lomba-lomba Gebyar Penegak ya berarti ya. Itu kita ada 4. Kalau di tahun sebelumnya kita kan ada 3 lomba. Nah kebetulan di tahun ini kita tambah 1. Lomba yang pertama itu namanya LCC. Apa itu? Cerdas Cermat. Jadi tentang kepramukaan, juga ada tentang sejarah dan lain-lain yang ada di Kabupaten Jepara khususnya. Jadi tentang pertanyaan umum lah istilahnya. Jadi kayak gitu. Yang kedua itu ada lomba semboyan. Apa itu Mbak? Semboyan itu isinya tuh morse, simapur. Jadi kayak kode-kode gitu loh Kak. Wajar ya guys, aku bukan pramuka, mohon maaf. Nggak apa-apa banget. Jadi emang kita sharing ya. Terus yang ketiga ada lomba senam kreasi. Senam ya. Jadi emang senam biasa tapi ada kreasinya. Tergantung dari pangkalan masing-masing. Dari sekolahnya masing-masing maksudnya. Dari dress code-nya, dari senamnya nanti bagaimana, itu terserah mereka. Nah, terus yang terakhir ada lomba reportase. Jadi pemberitaan gitu kan. Seperti itu. Itu kegiatannya cuma ada lomba atau ada kegiatan lainnya Mbak? Kalau untuk Gebyar ini dikhususkan untuk lomba. Untuk lomba. Lomba. Oke, kalau untuk lomba nih siapa aja sih yang boleh ikut untuk lomba ini? Kalau siapa aja, tadi udah aku spill, itu SMA, SMK, MA sederajat, sekabupaten Jepara. Gitu. Apa tujuannya Mbak? Kenapa milih khusus pelajar? Apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Kalau kenapa khusus pelajar? Karena emang kita tahu kita kan lingkupnya Unisnu ya, jadi emang skalanya kampus. Jadi kita itu emang ada sedikit hal untuk menuju promosi Unisnu lah istilahnya. Jadi emang PMB. Jadi target kita emang SMA SMK. Kalau di tahun-tahun sebelumnya target kita itu malah ada yang penggalang. Jadi tingkatannya SMP. Tapi tahun ini kita emang menegaskan untuk lombanya tingkat penegak aja deh, biar kita sekalian promosi Unisnu PMB gitu. Itu kapan Mbak dilaksanakannya dan pendaftarannya melalui siapa gitu? Untuk pelaksanaannya teman-teman itu di tanggal 6 Juni tahun ini 2026 di hari Sabtu berarti. Terus untuk pendaftarannya berarti ya. Pendaftarannya kita mulai bulan ini, udah sejak 1 minggu yang lalu kayaknya ya. Tanggal 15 April. Mungkin bisa kasih juga alasan Mbak supaya teman-teman ini makin tertarik buat daftar. Alasannya yang pasti kalau lomba-lomba pramuka kayak gini kan bergengsi ya. Jadi sayang banget kalau kalian nggak ikut. Karena pengalamannya juga ada, terus momennya juga sangat berkesan banget kalau emang di lomba-lomba kayak gini. Terus hadiahnya juga oke. Itu yang ditunggu-tunggu. Oke Mbak, kita mungkin flashback kembali ya. Mengenai tadi kan Mbak Hesti sudah terjun di pramuka selama 9 tahun. Itu lama banget loh Mbak. Iya, aku juga baru sadar. Nah mungkin dari semua momen yang udah Mbak laluin, ada nggak sih momen yang paling berkesan dan gak bisa dilupain gitu? Kalau paling berkesan sih emang lomba ya. Balik lagi ke lomba. Kenapa? Karena lombanya itu waktu itu, ini aku sebutnya aja lombanya namanya survival. Jadi bertahan hidup. Jadi emang kita dilepasin di alam dan membawa beban tuh ya carrier kayak gitulah, ibarat kita orang ke puncak, tapi tuh kita di alam. Jadi emang kita jalan di desa Pakis Aji, terus jalan nggak tahu, aku juga nggak tahu desa apa, tapi jalan tuh jauh banget, terus nanti melipir di desa mana, mendirikan tenda, terus ngelaksanain lomba di situ, terus udah kita jalan lagi bawa carrier lagi, transit lagi ke tempat selanjutnya, lomba lagi di situ. Jadi emang bener-bener perjalanan membawa beban dan mencapai lomba tadi, mencapai apa yang kita inginkan tadi. Sejak kapan itu Mbak terlaksana waktu Mbak ikut itu? Waktu itu di SMK sih ya, kebetulan. Jadi kalau di lingkup kampus ini hal-hal kayak gitu kita temukannya bukan di lombanya, tapi di kegiatan Racana tadi, yang di awal tadi. Gitu.
itu termasuk pelatihan atau gimana Mbak kegiatan itu? Lomba ya? Yang waktu SMK tadi tuh lomba. Kalau di lingkup kampus kita mengadakan kegiatannya tuh pelatihan. Anggota Gitu. baru. Oh gitu. Oh, anggota baru ada pelatihannya. Tapi yang Mbak sebut tadi yang lomba itu termasuk pelatihan atau emang pure lomba nasional misalnya tah apa gitu? Itu se-Kabupaten Jepara waktu itu. Pure lomba se-Kabupaten Jepara Oh dan gitu. Wow. diikuti oleh banyak sekali pangkalan dan emang berkesan banget karena di situ ada banyak sekali tenda di satu tempat dan perjalanan tadi kan aku bilangnya bawa carrier tadi ya. Itu ramai sekali. Jadi nggak cuma kelompokku aja, ya reguku aja. Jadi sangga-sangga lain juga ramai lah istilahnya, kayak dipikir tuh kayak aduh pengen lagi gitu, apalagi ada inaugurasinya, ada api unggunnya, itu juga paling berkesan juga sih api unggun tuh. Oke, mungkin segitu dulu ya Mbak, kita udah nggak kerasa udah ngobrol dari tadi lumayan panjang ya Mbak ya. Kita udah di akhir acara dan aku ucapin terima kasih banyak untuk Mbak Hesti yang sudah datang. Dan juga terima kasih untuk teman-teman Sobat KPI yang sudah menonton tayangan ini sampai akhir. Jangan lupa tonton Bincang Pagi selanjutnya. Saya Uliana Mifah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.